Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue. Channel nama gue Matovan. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen. Oke, thank you. The next video. Oke, balik lagi sama gue. Gue bakal ngebahas tips terhindar dari masalah mafia tanah, ya kan. Terus jangan percaya, misalkan nih gue PPAT, ya kan, yang bisa ngurusin tanah, ya kan. Jangan percaya kecuali ada tanda buktinya. Oh ya, gue ngambil data ini dari CNBC Indonesia. Berita ini sudah lama sih, Februari tanggal 14. Cuman ya mungkin ya untuk di sekitar kita tuh masih ada gitu loh. Oke, gue bakal lanjutin. Menteri dari ATR atau Kepala BPN, Bapak Sofyan A, mendali atau memberi tips agar kepada masyarakat agar terhindar dari yang namanya sindikat mafia tanah. Mafia ini mereka yang melakukan aksi sistematis dengan memasukkan sertifikat tanah dengan modus pura-pura jadi pembeli dalam transaksi properti. Belum lama ini Polda kembali membongkar mafia tanah yang memasukkan sertifikat seorang tenaga honorer di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Pamulang, Tangsel, Banten, terlibat dalam jaringan sindikat mafia tanah. Oknum tenaga honorer itu berperan memasukkan ditiru ataupun dikopi data korban yang ada di KTP tersebut. Terus identitas korban dikopi agar sertifikat yang palsu seolah-olah file atau udah memiliki hak dia gitu loh. Gitu. Selanjutnya, selain kopian ataupun pemalsuan dokumen, sindikat mafia tanah juga mengelabui dengan cara menghadirkan penjabat pembuat akte tanah atau PPAT itu orangnya palsu. Nah, dari sini jadi pintu masuk korban menyerahkan dokumen fotokopi sertifikat ke mafia tanah. Terus dari kasus yang baru saja kita ungkap, ternyata kita belajar bahwa sistem Dukcapil masih ada celah yang perlu diperbaiki, dan jangan sembarangan percaya kepada oknum-oknum yang mengaku PPAT menggunakan PPAT terpercaya untuk terhindar yang namanya fiktif atau kepalsuan gitu. Terus dia juga bilang dengan menjadi perhatian publik, kemudian masyarakat bisa lebih hati-hati dalam melakukan jual beli tanah. Di samping itu, dengan diungkapnya identitas pelaku, seharusnya mafia tersebut sudah kapok. Terus gue juga mencari ini kan, kalau kita malsuin kena hukumannya berapa. Nah, gue dapat di jatentribunnews.com, memasukkan sertifikat tanah. Ibu Hastati dikenakan hukuman 6 tahun penjara. 6 tahun penjara pak, buka 6 tahun. Oke, gue bakal ngebaca. Satu, resensi kriminal atau Satreskrim Polres Salatiga menetapkan Ibu Hastati Nuraini Wikanta umur 35 alias Nora sih dipendeknya apa warga dusun Kampung Rapet RT 1 RT 3 Desa Bayu Biru, kecamatan tersebut di daerah Semarang. Nah, beliau ini atau si pelaku ini memasukkan tanah atau sertifikat tanah
kata AKB Gatot Bapak AKB Gatot Hendro Hartono dalam gelar perkara ataupun reka ulang mengatakan perbuatan tersangka berhasil diungkap oleh petugas atas laporan saudara Bapak Sumanto umur 58 tahun pada Rabu 10 April 2019. Ini beritanya udah lama ya. Beritanya ini 2019. Ini lebih mundur belakang lagi. Itu. Terus modusnya operandi si pelaku ini atau tersangka ini memanfaatkan fotokopi sertifikat tanah palsu kemudian ditawarkan pada orang lain seolah-olah asli. Kerugian yang sementara diperkirakan sekitar 700 juta. Wow, gitu nih 700 juta. Yang bilang siapa itu? Yang bukan kita ya, bukan kita. Yang bilang harusnya ya mafianya lah. Tapi yang namanya mafia mah ya bisa dibikin kaya dengan cara ya mafia sama kayak ini juga, kayak maling apa cuman dia lebih elit doang sebenarnya. Itu 700 juta kepada pihak lain yang mungkin menjadi korban, sedangkan kami lakukan pendalaman kata atau penerangan kepada Tribun Jatan.com di Papol Resta Salatiga Kamis tanggal 15 bulan 8 2019. Terus menurut Bapak Gatot terhadap tersangka dikenakan pasal 263 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Adapun beberapa barang bukti yang berhasil diamankan ataupun ketemu lah ya kan. Di antaranya 1 buah sertifikat tanah hak milik 2342, kemudian 2 buah fotokopi KTP atas nama Bapak Mujiono dan Bapak Yusak Sadikoen. Ini Sadikun. Lalu surat kuasa dari Pak Yusak kepada Bapak Mujiono untuk menerusi pengecekan sertifikat tanah hak milik 2343 ditambah selembaran fotokopi tanda terima pembayaran PBB 2019. Kami menghimbau kepada masyarakat ataupun warga masyarakat apabila hendak menjual tanah jangan mudah memberikan fotokopi sertifikat tanah terhadap siapapun karena dapat dipalsukan seseorang penipu. Dari keterangan pelaku sertifikat tanah, pelaku dibuat tersangka di kota Semarang dan Kudus. Terus tersangkanya si ibu atau si Nora ini ya kan, alias yang 35 tahun alias Nora, mengaku baru sekali melakukan penipuan dengan modus memalsukan tanah. Selama ini kata dia sertifikat tanah palsu dibuat di kota Semarang. Ia terpaksa melakukan kopian tanah ini karena terdesak masalah ekonomi. Saya pesan ke teman di kota Semarang untuk dibuatnya sertifikat palsu. Sebelumnya saya mencari calon pembeli tanah. Setiap tanah yang dijual di harga 1,4 M. Kemudian laku 700 juta. Sekalinya transaksi pembuatan saya membayar 150 juta kepada teman saya itu. Paling lama pembuatan sertifikat tanah palsu memakan waktu sebulan, kata temannya itu. Terus Kepala BPN Kota Salatiga Bapak Sumanto menjelaskan cara membedakan sertifikat asli dan palsu dengan cara menerawangnya. Ketika kita melihat penerawangnya gimana gitu loh, penerawangnya mungkin kayak duit juga sih mungkin ya. Terus kata beliau, kemudian belangko yang ada isi pemilik akte tanah tulisan menggunakan mesin ketik ketikan mesin ketik ya, ketik zaman dulu ya, agar lebih pasti dibawa ke kantor BPN. Pengecekan secara formal keaslian dokumen, masyarakat dikenakan biaya 50.000 ya, potongan admin lah. Secara khusus saya menyampaikan
Asri ya apa sih apresiasi kepada jajaran Polres Salatiga. Setelah ini kami akan melaporkan ke Kanwil BPN Jatim atau Jawa Tengah agar diberikan penghargaan. Laporan dari wartawan TV News Jawa Tengah, Bapak Muhammad Nafiul Haris. Gitu. Ternyata, nah kita balik lagi nih. Awal mulanya tuh karena di masalah terdesaknya ekonomi. Makanya kita sebenarnya kita mau nyalain siapa sebenarnya gitu loh. Sebenarnya menurut gue pribadi ya saling sedih sendiri gitu loh. Kenapa logikanya gini, kenapa kita pasti saat kita punya uang ataupun di saat kita punya harta, kenapa nggak bagi-bagi gitu loh. Jadi kita meminimalisir namanya adanya kejahatan kayak misalnya mafia tanah segala macam gitu loh. Awal mulanya dari masalah yaitu gitu loh, masalah apa sih namanya berdasarkan ekonomi, terus yang kebanyakan orang ada serakah segala macam. Kalau gue pribadi oke, lu mau serakah segala macam oke, cuman istilahnya lu mau serakah sesekali lu harus berbagi gitu loh. Berbagi, misalkan ya misalnya tetangga lu pada kaya nih, nah lu cari orang-orang misalnya kayak pemulung atau apa gelandangan gitu loh, lu kasih makan juga mereka pun udah bersyukur gitu loh. Ya minimal lu kalau nggak mau ngasih duit ya kasih makan aja gitu loh. Itu pun kita juga membuat dia tuh memiliki harapan gitu loh. Oh iya, gue berharap masih ada harapan. Ternyata masih ada orang baik di luar sana, sekalipun kita nggak ngasihnya tiap hari ataupun nggak tiap bulan atau nggak tiap seminggu ataupun tiap bulan, cuman misalnya kita harus ada yang ngasih gitu loh. Misalkan lu misalnya contohnya yang sekarang aja misal lu bisa ada apa Grab apa Gojek atau ojol online ya kan. Nah lu misal bayar cash, bayar tunainya 75.000, ya nggak apa-apa lah lu lebihin goceng atau ceban gitu lah. Misalkan lu ada di duit 80, misalkan mas berapa mas, 75, yaudah ini mas ambil kembalinya misal 80, ini mas saya ada 80, ambil aja kembalinya. Dan jadinya kan si orang ini juga bersyukur ya kan gitu loh, si ojol ini bersyukur ya kan. Ternyata masih ada orang baik di luar sana sekalipun segini gitu loh. Itu menurut gue pribadi, opini gue gitu loh itu. Terus dari kitanya juga kita pun juga ada balikannya juga, maksudnya ada apa sih umpan baliknya gitu loh. Kalau lo mungkin agama Islam atau lo bukan agama Muslim gitu ataupun non Muslim, pasti kan sang pencipta kita masing-masing itu melihat gitu loh, oh dia baik nih gue bakal ngasih ya kan. Cuman di saat lo ngasih pun ya lo melihat dulu kondisi yang di rumah. Misalkan di rumah lo cukup gak nih, kalau cukup ya udah kasih ke orang lain. Kalau itu untuk yang istilahnya ya sedekah ataupun ngasih orangnya tuh masih level standar ya kan. Cuman kalau udah level udah hard, udah level udah very hard tuh zaman musuh tuh ya kan. Sedekah ataupun ngasih orang tuh 70%, 100%, malah masa dari 50%, 70% sampai semua hartanya untuk Allah. Jadi kan dari situlah gitu loh. Kalau misalkan ya lu nya pribadi sendiri tuh emang untuk bahwasannya berbagi itu penting gitu loh, tapi tetap harus melihat ekonomi keluarga juga gitu loh. Itu aja sih yang gue bawa tadi, semoga bermanfaat. Thank you udah mau dengerin. Dan jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen, oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.